wabarakatuh. Kanti-kanti, ketemu lagi dengan Bice di Iko Berita, entah apa-apa. Kanti-kanti seperti biasa, malam Kamis ini Iko Berita hadir ya kan untuk kalian semua update berita-berita apa yang ada di kota Jambi dan sekitarnya. Seperti biasa, beberapa hari terakhir abang-abang komika itu lagi absen ya kan, lagi banyak gawe, lagi healing, pokoknya lagi sibuk ya kan. Jadi Bice menggantikan terlebih dahulu. Jadi kanti-kanti ikutin terus biar tahu update tentang apa yang ada di kota Jambi. Ikutin terus kanti-kanti di Iko Berita, entah apa-apa. Nah kanti-kanti, ini updatean berita tanggal 5 kemarin. Jadi kasus viral penggelapan motor di Jambi, polisi imbau masyarakat untuk waspada. Jadi memang akhir-akhir ini kan lagi banyak nih viral kasus-kasus ya kan. Salah satunya ini nih, kasus penggelapan kendaraan bermotor dengan modus meminjam yang marak terjadi di wilayah Jambi akhirnya terungkap. Tim Resmob di Krimum Polda Jambi berhasil mengamankan 4 orang pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada agar tidak menjadi korban kejahatan serupa. Bagaimana beritanya? Iko Dio beritanya. Tim Resmob di Krimum Polda Jambi membongkar sindikat penggelapan sepeda motor yang sempat viral di media sosial. 4 orang pelaku ditangkap. 1 pelaku utama yang berperan sebagai eksekutor diketahui bernama Heinze Eliandra. Sedangkan 3 lainnya berinisial SR, T, dan E berperan sebagai penadah barang curian. Modus yang digunakan cukup sederhana namun efektif, yaitu berpura-pura meminjam kendaraan kepada pemiliknya, lalu tidak dikembalikan dan langsung dijual ke penadah. Di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subekti mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya, bahkan jika yang meminjam kendaraan adalah orang yang dikenal sekalipun. Ia menekankan pentingnya memastikan niat dan identitas peminjam. Hal ini demi menghindari aksi penggelapan yang bisa merugikan korban secara material. Pengakuannya dijual kepada orang yang lewat ketika ada ditawarkan kendaraan, kemudian dia mau membayar 800.000 sampai 1 juta, motornya dikasihkan. Jadi modus ini memang cukup marak dan ini salah satu pelaku yang berhasil kita amankan. Himbauan kami kepada seluruh masyarakat, apabila ada orang-orang yang tidak dikenal, bahkan mungkin orang yang dikenal pun, kalau ada yang ingin berusaha meminjam kendaraan, tolong pastikan betul orang ini punya itikat baik. Ketika dia tidak punya itikat baik, tentunya akan menjadi korban, motornya bisa dibawa lari. Polisi juga mengajak masyarakat untuk segera melapor jika mengalami kejadian serupa agar pelaku bisa segera ditindak. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan. Nah, itu kanti-kanti berita. Jadi memang kasus ini dia modusnya minjem motor, tapi habis itu dari balik-balikin ya kan. Nah, ini tipe-tipe teman nih yang biasa minjem barang ke kita, minjem dari Bali ya contohnya. Jadi memang kayak kata Pak Polisi tadi, dia mengingatkan kita sebagai masyarakat untuk lebih waspada, hati-hati gitu. Jadi biar kita tidak menjadi korban yang sama kayak gini, tidak mudah tertipu. Nah oke, kanti-kanti kita lanjut. Kemarin di minggu kemarin sempat ada memang berita di Taman Rimba kalau ada harimau namanya Uni ya kan, dia mati. Nah sekarang ini updatean beritanya, katanya pemerintah provinsi berencana mendatangkan harimau benggala berawan putih ke Lembaga Konservasi Kebun Binatang Taman Rimba Kota Jambi. Jadi memang harimau ini rencananya memang untuk menggantikan harimau Sumatera yang kemarin namanya Uni. Macam mana beritanya? Iko dia berita. Pemerintah provinsi atau Pemprov Jambi berencana mendatangkan harimau benggala atau Panthera tigris berawan putih ke Lembaga Konservasi atau LK Kebun Binatang Taman Rimba Kota Jambi untuk menggantikan harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae bernama si Uni yang mati. Dalam waktu dekat ini, pihaknya berencana mendatangkan lagi 1 ekor satwa baru harimau benggala dari Lembaga Park and Zoo Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, untuk menambah koleksi kebun binatang Taman Rimbo Jambi.
Untuk mendatangkan harimau benggala berawan putih itu, pihak Kebun Binatang Jambi segera berkoordinasi dengan BKSDA. Karena harimau tersebut diperkirakan berusia 18 bulan, namun untuk jenis kelamin masih menunggu kesepakatan pihak lembaga Park and Zoo. Lina Liska, JEK TV, melaporkan. Itu kanti-kanti beritanya. Jadi mudah-mudahan dengan rencana ini dapat segera terwujud. Jadi kita sebagai warga Jambi kalau liburan ke Taman Rimba bisa lihat harimau lagi. Karena ini juga sebetulnya untuk edukasi juga kan ke anak-anak gitu. Kalau anak-anak kecil gitu ya kan, balita, oh ini loh di Taman Rimba ada nih, ini namanya harimau gitu. Ya kanti-kanti ya, kita tunggu realisasinya. Kita tunggu dulu lah macam mana. Ini masih banyak berita, ini nak jeda terlebih dahulu. Tetap di Iko Berita, tahap apa? Kanti-kanti masih di Iko Berita, entah apa-apa. Nah, masih dengan updatean berita yang ada di kota Jambi dan sekelilingnya. Ini ada berita kalau Polda Jambi gencarkan 3 strategi untuk berantas narkoba di Provinsi Jambi. Dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoboy di Provinsi Jambi, ini Polda Jambi terus menggencarkan berbagai strategi penanggulangan, mulai dari edukasi, penegakan hukum hingga rehabilitasi bagi korban yang kecanduan narkoboy. Kapolda Jambi ini juga menegaskan bahwa perang terhadap narkoboy harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tuh, macam mana beritanya? Iko dia berita. Dengan pendekatan menyeluruh dan kolaboratif, Polda Jambi menjalankan 3 strategi utama dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah Provinsi Jambi. Strategi pertama adalah penanggulangan berbasis edukasi dan pencegahan melalui peran aktif para Babin Kamtibmas, Kapolres, serta Direktorat Binmas Polda Jambi yang secara rutin menyampaikan informasi mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat, terutama melalui pendekatan langsung di lapangan dan kegiatan sosialisasi. Kapolda Jambi menegaskan bahwa peran tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga tokoh agama juga sangat penting dalam menekan laju penyebaran narkoba. Upaya ini tidak bisa dilakukan oleh kepolisian semata, tapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen bangsa. Strategi kedua adalah penegakan hukum secara tegas dan terukur. Tidak hanya melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba, namun juga mengembangkan kasus hingga ke tahap tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menurut Kapolda Jambi, menangkap pelaku bukanlah tujuan akhir, tapi justru menghentikan jaringan distribusi narkoba hingga ke akarnya adalah misi utama. Salah satunya adalah dengan menyita aset dan keuntungan hasil kejahatan narkoba, agar pelaku tidak bisa kembali menjalankan bisnis haram tersebut. Strategi terakhir adalah upaya penyembuhan dan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Polda Jambi mendorong rehabilitasi sebagai solusi kemanusiaan agar para penyalahguna dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif di tengah masyarakat. Upaya itu supaya dia komprehensif, apapun namanya, itu 3 dia Pak. Makanya ada yang disebut strategi penanggulangan. Jadi tidak hanya nangkap-nangkap, tapi ada namanya diseminasi informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Saya sudah perintahkan Babin Kamtibmas, para Kapolres, Dirbinmas untuk menyampaikan ini. Kalau sukses di sana, tidak ada gunanya penegakan hukum. Uang penyidikan ini bisa digunakan untuk yang lain. Ya, dan itu ada diemban oleh setiap pihak, bukan hanya polisi. Saya juga minta titipkan kepada ketika saya kunjungan ke PWNU, ketika saya kunjungan ke FKUB, supaya ulama-ulama maupun pendeta atau tokoh agama menyampaikan itu, begitu, ya. Jadi keluarga disampaikan. Jadi bukan urusan polisi saja Pak, gitu. Ya, tapi kami menyampaikan, ya, menyampaikan dan semua masyarakat. Nah, setelah itu ada namanya strategi supply reduction lewat penegakan hukum. Nah, apa yang dilakukan?
yakni tadi menangkap lalu TPPU-kan. Karena kalau cuma nangkap-nangkap gini, oh banyak Pak, banyak pengalaman saya, banyak barang banyak sekali. Tapi kalau mau serius narkoba itu harus TPPU. Nah itu baru saya angkat tangan, baru reserse tangguh namanya, ya itu dia. Kalau TPPU, ya dia akan mati, ya. Nah yang terakhir ada namanya upaya untuk menyembuhkan yang sakit, ya. Karena kalau ini nggak disembuhkan, mereka merupakan pasar. Ya, jadi yang sakit, penyalahguna, pecandu harus disembuhkan. Bagaimana rehabilitasi? Tentunya teknik dan taktik sudah dirancang sedemikian rupa oleh para pihak. Ya, BNNP, BNN ini sebagai penjurunya, Polri adalah bagian dari tim TAT tersebut. Ya. Kapolda Jambi menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak bisa setengah-setengah. Diperlukan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen bangsa untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dengan implementasi 3 strategi utama ini, Polda Jambi berharap dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan. Tuh kan Yanti, jadi memang narkoba ini adalah musuh bagi kita semua. Kayak kata Pak Kapolda tadi ya kan, bahwa perang terhadap narkoba ini bukan cuma dari BNN, dari kepolisian, tapi memang kita semua gitu. Jadi kita wajib mengingatkan satu sama lain dan mengingatkan ke diri kita sendiri, jangan coba-coba narkoboy, oke? Main slot juga jangan. Oke, nanti kita lanjut. Ini polisi menyelidiki orang tua bayi yang ditemukan di panti sosial. Kemarin kan memang ada viral juga ya, sempat ditemukan bayi ya kan. Nah ini polisi menyelidiki orang tua bayi yang ditemukan di halaman panti sosial Bina Anak. Jadi wanita dan ex psikotik ini panti sosial Jambi, Jambi, bayi perempuan tersebut dalam perawatan medis di Rumah Sakit Erni Medika. Cuma beritanya, ini dia beritanya. Penemuan bayi perempuan ini terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seorang mahasiswa magang bernama Retno yang tiba di lokasi melihat balutan kain tergeletak di bawah jendela panti. Setelah diperiksa, ternyata isi kain tersebut adalah seorang bayi perempuan dalam kondisi sehat. Lokasi penemuan berada di halaman Panti Sosial Bina Anak, Wanita dan Ex Psikotik atau PS Baweb Harapan Mulia di Kelurahan Talangbakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Bayi tersebut diperkirakan baru berusia 3 hingga 4 hari, berdasarkan kondisi tali pusarnya yang sudah mulai mengering. Kapolsek Jambi Selatan AKP Helorawati Siregar langsung memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki kasus ini, termasuk menelusuri siapa orang tua yang meninggalkan bayi di lokasi panti asuhan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi apabila mengetahui ada yang baru melahirkan dalam beberapa hari terakhir. Si bayi pada saat ditemukan seperti apa? Ada sih kain panjangnya kotor sih. Sini juga ada bekas-bekas darah. Kita kira sih baru lahir, tapi begitu kita bawa kemari kayaknya 2-3 hari ya Pak ya. Terbukti dari hari-harinya yang sudah mau mengering. Ini perempuan ya Bu? Perempuan. Berarti tapi kondisinya saat ini sehat Bu ya? Alhamdulillah saya daripada sehat. Perempuan bayi juga ya berarti. Iya. Bu, untuk tindak lanjutnya sendiri seperti apa Bu dari Polsek Bu? Yang pasti kita akan sebarkan di media sosial, terus semoga masyarakat bekerja sama yang mengetahui dalam minggu ini yang melahirkan anak perempuan. Silakan hubungi kami sangat berkooperatif. Apa masalahmu nak? Apa kendalamu sayang sehingga menaruh bayimu? Itu musibah bagimu sayang. Walaupun ini rezeki bagi saya atau siapapun nanti yang mengadopsi. Datang baik-baik ke Polsek Jambi Selatan, saya tunggu. Mungkin kau lagi galau. Saat ini bayi perempuan tersebut masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Erni Medika. Pihak kepolisian juga akan menyebarkan informasi penemuan bayi ini melalui berbagai kanal untuk mendorong masyarakat membantu proses penyelidikan. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan.
Tuh ganti-ganti. Jadi memang bayi ini kan ditemukan di panti sosial Bina Anak Wanita dan juga Ekspikotik. Jadi memang panti sosial ini tuh bukan cuma anak tapi juga untuk wanita dan lainnya. Tiba-tiba ada bayi gitu kan ditemukan di situ dan memang polisi lagi menyelidiki. Mudah-mudahan ini orang tua yang membuang nih segera ditemukan jadi biar dia bisa bertanggung jawab gitu. Karena ini adalah manusia ya kan yang tidak bersalah, macam sayur basi ya dibuang basingan gitu kan, ini kan makhluk hidup ya kan, bayi gitu. Nah jadi harus bertanggung jawab, mudah-mudahan ini cepat terselesaikan. Oke, ganti-ganti ini juga sebagai pengingat untuk diri kita, jangan melakukan hal-hal yang negatif, apalagi tadi juga nih jangan narkoboy. Kita akan lanjut lagi, tetap di Iko Berita, tak apa-apa. Masih di Iko Berita, entah apa-apa, kanti-kanti. Nah ini nih, kemarin kan kita habis lebaran haji ya kan, lebaran Idul Adha. Kalian dagingnya sudah dimasak apa? Masak malbi, rendang, bikin steak, bikin sate kan. Kalau masih berbau daging pasti di rumahnya ya kan. Ini ada berita masih berbau-bau kemarin ya kan, kita habis lebaran. Pasca Hari Raya Idul Adha harga daging ayam naik. Nah jadi karena lebaran kemarin haji ya kan masih banyak daging sapi ya kan atau daging kambing, mungkin kita sembari nunggu harga ayam stabil atau turun kita makan daging dulu kali ya. Ini jadi harga daging di pasar tradisional khususnya Talang Banjar ini melonjak naik dari harga sebelumnya 30.000 naik menjadi 35.000 per kilo. Wah lumayan ya. Bagaimana beritanya? Iko dia berita. Pasca perayaan Hari Raya Idul Adha, harga daging ayam di pasar tradisional Talang Banjar, Kota Jambi mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga ini dipicu oleh terbatasnya pasokan ayam yang masuk ke pasar. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp35.000 per kilogram, sementara harga sebelumnya hanya berkisar Rp30.000 per kilogram. Andi Rosmini, seorang pedagang ayam mengatakan, meski terjadi lonjakan harga, namun mereka hanya menjual Rp33.000 per kilogram. Hal ini lantaran sepinya pembeli yang ada di dalam pasar Talang Banjar, Kota Jambi. Tidak stabil. Tidak stabil ya. Iya. Berapa sekarang? Sekarang ayam 35, bisa jual 33, 30 bisa. Karena sepi. Kalau sebelumnya? Apa? Harganya kalau sebelum lebaran berapa ya? Sebelum lebaran 30 ya. 30. Apa sebab naik nih? Nomor satu barangnya udah ada waktu lebaran. Kalau sekarang nggak bisa lah naikkan karena sepi. Mungkin karena orang tuh masih banyak daging kurban. Apa memang karena hal ekonomi kaya. Tapi sejak pindah di sini banyak orang bangkrut jualan. Banyak yang bangkrut. Harapan kita ke pemerintah apa yuk? Minta tolong supaya pasar kita nih diperhatiin gitu. Soalnya selama kita nih dari 2000 berapa yuk? 2016. 16 sampai kini cek inilah pasarnya bisa lah ditengok tambah parah. Tambah meningkat. Kalau kita semuanya di sini bisa masuk, alhamdulillah ya kan Bang, namanya rezeki itu dak mana dak. Nah, itu cuman harapannya sih kok tuh. Siapa nama yuk? Andi Rosmini. Ayam sekarang standar umum kami jual untuk di dalamnya 35.000. 35.000. Ini ada kenaikan atau turun Pak dari lebaran kemarin? Dari lebaran kemarin sebenarnya tuh harga tuh naik. Cuman kami pedagang tak bisa. Karena yang pembeli kami orang itulah karena tahu pedagang yo yang jualan bakso, yang jualan apa, ibaratnya dia beli dengan kami biasa ya kami merasa lah. Jangan sampai pelanggan kami lari. Kalau harga sebelumnya berapa Pak? Harga sebelumnya, Yo. sebelum lebaran. Yo. Sebelum lebaran kami jual 33, 32. Diperkirakan harga ini akan kembali stabil dalam beberapa hari ke depan. Pasalnya saat ini masih dalam suasana lebaran dan libur, sehingga pasokan masih belum banyak masuk. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan. Nah tuh ganti-ganti, jadi normalnya sih biasa berapa ya? Kalau Bice sering belanja tuh 28, 27 kayaknya yang paling mentok-mentok 30 itu Bice mahal ya gitu, apalagi 35.000 lumayan ya, mahal cuy.
Itulah kayak tadi yang Bice bilang, jadi manfaatkan dulu saja ya kan daging yang di rumah buat rendang, buat sapi lada hitam ya kan, banyak lah macam-macam, tongseng kambing, banyak diolah be dulu itu. Nanti kalau sudah ayam stabil, harganya bahkan turun, baru belanja ayam lagi. Oke, ganti-ganti kita lanjut. Ini di Kota Jambi masih berbau-bau Talang Banjar. Ini sediakan 450 unit lapak, pengelola pasar siap sambut PKL Talang Banjar. Kepala Pasar Angso 2 Baru ini mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan fasilitas dan mekanisme penyambutan para pedagang. Bagaimana beritanya? Iko dia beritanya. Pemerintah Provinsi Jambi dan Kota Jambi akan segera merelokasi ratusan pedagang kaki lima atau PKL yang selama ini berjualan di bahu jalan kawasan Talang Banjar ke Pasar Angso 2 mulai 10 hingga 12 Juni 2025. Kepala Pasar Angso 2 Baru Jambi, Purnomo Sigi mengatakan, sebanyak 450 unit lapak telah disiapkan di Blok C dan D untuk menampung para pedagang. Lapak-lapak tersebut, kata dia, dirancang untuk menampung berbagai jenis komoditas, mulai dari sayuran hingga bahan kebutuhan pokok. Pengelola Pasar Angso 2 akan menggratiskan selama 6 bulan untuk pedagang yang dipindahkan. Setelah itu baru dilakukan evaluasi terkait biaya sewa. Kita siapkan 450 unit tempat, itu berupa meja atau kita biasa sebut lapak. Itu dari 450 unit yang kita sediakan itu terdapat di 2 blok, Blok C dan Blok D. Ya, dari ragam dagangan komoditinya ada pedagang sayur, kemudian ada pedagang ikan. Nah, kalau yang pedagang ikan zonanya itu di Blok D kita posisikan. Itu bedanya, lapaknya juga karakternya beda. Dia mempunyai bak-bak untuk ikan. Dari 400-an tadi sudah berapa Bang yang sudah selesai verifikasi? Nanti efektif untuk perpindahannya itu di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Jadi ada 3 hari yang ditetapkan dari pemerintah, dari tim terpadu penertiban PKL Talang Banjar bersama pengelola Pasar Angso 2, kami siap menyambut mereka. Nanti setelah 6 bulan, apabila merasa nyaman, kemudian merasa pelanggannya sudah ada, ya silakan pergi kita nemuin marketing di pengelola untuk selanjutnya apakah mau tetap sewa atau mau dibeli, bisa disampaikan ke pengelola pasar. Purnomo Sidi menjamin selaku pengelola Pasar Angso 2, dirinya akan tetap memprioritaskan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan, khususnya kepada pengunjung dan terutamanya pedagangnya berdagang. Rian Chen, JEK TV, melaporkan. Nah tuh kan beritanya, jadi pedagang yang di Pasar Talang Banjar yang sudah digusur ini dipindahkan ke Pasar Angso 2 Baru. Mudah-mudahan keputusan ini menjadi keputusan yang terbaik untuk semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Oke, ganti-ganti tidak terasa. Tadi banyak berita yang Bice baca. Aduh, tadi ditemukan bayi ya kan, polisi sedang menyelidikin. Ada juga berita tentang narkoboy. Ada juga berita tadi ada harga ayam naik. Terus juga yang penggelapan motor, dia minjem dari balinya. Itu macam-macam lah ya kan. Hati-hati, lagi-lagi kita harus waspada, harus menjauhi tindak-tindakan yang negatif, yang melanggar hukum, yang kriminal ya kan. Jauhi narkoba, jangan main slot, bertindaklah yang positif saja. Ini pade nian. Hati-hati, jangan lupa selalu saksikan Iko Berita entah apa-apa setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di JEK TV, inspirasi kita. Bice pamit, sampai ketemu minggu depan.